biasa itu. Gimana Rara? Boleh disapa teman-temannya dulu nih. Ada yang mau. Assalamualaikum buat semuanya, buat kakak-kakak Ralova, buat buat semuanya lah pokoknya, buat kapan lagi dangdut lovers. Terima kasih banyak atas mungkin atas kesempatannya kali ini bisa ngobrol langsung bersama kakak admin. Kakak siapa sih namanya? Irfan. Aduh, perasaan sering ketemu. Oh iya juga sih. Irfan. Oh iya Kak Irfan. Oh iya bener. Nah, oke Kak Rara. Irfan, Kak Irfan, Kak Irfan lagi di mana? Lagi di kantor kapanlagi.com ini. Aduh, kenapa? Kangen kah? Oke, perasaannya gimana sekarang? Bisa bisa eh, live di kapan lagi dangdut? Waduh, luar biasa ya, luar biasa. Saya sangat terenyuh ya, Rara. Tapi kok marah Rara yang nanya ya, bukan saya yang nanya ini. Gimana ini? Oke, Ra, kita langsung aja kayaknya Ra, ya. Karena Oke, kita, oke. teman-teman udah pada barbar, nih, udah gak sabar. Nih. Nah, ini Rara, eh, sekarang kan masih pandemi Rara ya. Iya, Rara juga betul. kemarin aku sempat nge-host apa segala macam di tengah pandemi COVID-19 ini yang is killing me kan. Nah, gimana nih Rara? Untuk Rara sendiri ngerasa aware nggak sih untuk hal-hal positif itu untuk tetap beraktivitas di tengah pandemi seperti ini Rara? Jujur ya, kalau untuk masalah perasaan cemas atau mungkin takut itu pasti ada. Pasti ada. Hmm, Karena ya. Yeah. apalagi di Jakarta kan memang eh di Jakarta ya khususnya ya karena kan Rara kerjanya di sini. Apalagi pas awal-awal kemarin tuh corona udah ada di Depok itu bener-bener kayak kaget banget, kaget dalam artian ya ampun takut kemana-mana gitu kok apa sih namanya pandeminya covidnya gitu. Tapi makin kesini Rara semakin berusaha untuk bisa melindungi diri Rara sendiri sih, melindungi diri Rara gitu kayak misalnya pakai masker terus juga bawa hand sanitizer terus juga mungkin banyak-banyak minum vitamin. Jadi itu terus perasaan takut cemas itu pasti ada karena kan COVID ini walaupun nggak bersentuhan juga pasti kena kan. Kalau misalnya kita Iya. berdekatan aja gitu, bisa bisa menular lewat air liur, mungkin lewat cairan-cairan yang keluar dari dalam hidung maupun dari dalam mulut. Jadi bener-bener takut sih, tapi ya itu dia positive thinking aja karena itu adalah salah satu penambah imun dan penambah semangat Rara biar Rara tuh semakin kuat gitu. Dan intinya sih niatnya sih buat ini sih buat keluarga pastinya. Rara berjuang di sini pasti buat keluarga, keluarga juga pasti akan mendoakan Rara yang terbaik, semoga Rara tetap sehat gitu. Nah, iya. Nah, ya, kalau misalnya kita ingat pandemi COVID di Indonesia khususnya kan ya bisa dibilang balik lagi ke bisa dibilang parah lah, Rara, ya. Iya, Kan betul betul. apalagi banyak nih banyak itu ya masyarakat kita yang itu masih belum belum punya kesadaran untuk pakai masker. Mungkin Rara ini bisa Rara yang sebagai itu sebagai idola kebanyakan pecinta dangdut, mungkin bisa Rara bisa ngasih pesan nih, bisa ngasih pesan ke teman-teman Ralova atau ke masyarakat luas, pentingnya memakai masker di tengah pandemi seperti ini, Rara. Oke, sebenarnya sih Rara pengen pengen banget sebenarnya pengen ngomong sesuatu, ngomong inilah kira-kira buat kakak-kakak Ralova, buat semuanya yang cinta sama dangdut, yang sering ngelihat mungkin ngelihat artis-artis dan juga ngelihat penyanyi-penyanyi dangdut. Gimana kita kita kerja juga tuh masih masih pakai face shield saking merasa bahwa protokol kesehatan yang harus dilakukan itu memang benar-benar penting banget untuk menjaga kesehatan kita dan juga orang lain. Jadi memang benar-benar kita tuh pengennya orang-orang di luar sana juga ikut ikut merealisasikan, ikut andil dalam mencegah penularan virus corona yang makin meningkat ini. Sering-seringlah pakai masker, apalagi di Jakarta lagi PSBB. Kalau misalnya nggak ada kegiatan yang mungkin dalam keadaan terpaksa atau mungkin nggak penting-penting banget ya, kalau bisa jangan keluar rumah gitu. Sering-sering bawa hand sanitizer. Mungkin kalau misalnya mau pegang barang yang kotor atau apa gitu bawa desinfektan. Terus apa lagi ya? Ya sering-sering bersih-bersih, minum vitamin, minum jamu-jamu gitu sih. Orang Pokoknya sering minum jamu, kan Ibu sering Rara minum kan jamu. sering banget, iya sering banget ibunya Rara tuh buat jahe, apa sih namanya tuh? Pon-pon ya? Pon-pon. Uh, Pon-pon Iya, tuh Ibu apa ya? Rara sering buatin.
kayak kayak jahe, terus serai, apalagi sih, kayu manis, terus gula Oh, aren oh iya iya direbus iya iya. gitu. Nah, ini tuh makanya buat teman-teman Ralova, kayak lovers, KL Dangdut lovers. Nah, denger tuh Rara aja pakai face shield pas kerja, saking dia aware dengan bahayanya virus COVID ini tuh. Kalau kalian sayang sama diri kalian, sayang sama orang-orang terdekat kalian, patuhilah protokol kesehatan. Eko, oke? Eko dong. Lucu banget Rara, sih ini Eko. Rara sendiri kalau misalnya Rara lagi di tempat mana gitu ketemu fans yang pengen ketemu, tapi nggak pakai masker nih Rara nih. Kayak gimana nih? Maksudnya perasaan gemes kah? Apa gimana? Apa pengen langsung gimana nih? Maksudnya buat teman-teman yang masih belum punya kesadaran untuk apa mematuhi protokol kesehatan yang telah berlaku ini gimana? Mungkin ya kalau Rara kan kalau keluar ya paling keluarnya ke Indosiar, terus ke Studio 5, Hmm. Studio 6, paling ke situ-situ aja, paling ke asrama. Jadi kalau untuk ketemu sama teman-teman yang nggak pakai masker, jarang kali ya, jarang. Terus di asrama juga kita syuting juga pakai masker. Pokoknya memang benar-benar ngobrol juga pakai masker. Terus juga mungkin kalau Rara ketemu orang yang nggak pakai masker atau mungkin menyepelekan protokol kesehatan, mungkin Rara kan orangnya belak-belakan ya, suka Nah, ngomong di depan gitu. Paling ya Rara bilang aja, ya pakai aja maskernya gitu paling. berarti sering Iya, nyemprot ya Rara ya? Buat yang nggak pakai iya masker yang sering semprot. nyemprot, bener lagi. Iya iya. Iya. Oke nih Ra, ini mungkin untuk kesehatan Rara di tengah pandemi kita next dulu nih. Nah, mungkin teman-teman Ralova yang udah mantengin dari tadi ini tuh kayaknya udah nggak sabar ini nih. Kita bakal bahas soal single terbaru Rara yang berjudul Panggung Gemilang nih Ra. Kayaknya single ini sangat-sangat berbeda dari lagu-lagu dangdut yang udah ada nih. Dan aku pribadi jujur baru ngelihat single video klip ini, waduh keren juga, Leuga nih Leuga. Nah, mungkin Rara boleh diceritain pertama kali dapat single ini kayak gimana sih, Ra? Maksudnya ceritanya di balik proses pembuatan single ini gimana sih, Ra? Jadi pertama-tama Rara pengen buat single itu, pengen apa sih, pengen ada single lagi tuh tahun kemarin, tahun kemarin Hmm, 2019. udah lama juga ya. Terus iya udah lama banget kan. Terus nah, lagunya tuh memang lagunya yang dipilih ini banyak banget kan, yang lagu yang dipilih tuh ada 3 kalau nggak salah, ada 3, dan yang terpilih itu lagunya Om Nurbayan yang judulnya tuh sebenarnya bukan Panggung Gemilang tapi Sang Penghibur judulnya. Sampah. Eh, nah, terus kok Terus, dipilihnya panggung Gemilang? nah, jadi genrenya itu sebenarnya bukan kedut tapi rockdut, Brodut. rockdut, rockdut. Ya. Nah, terus oke lah, karena karena kan single yang kemarin kan di Tikam Asmara itu lagunya lebih ke slow rock ya. Jadi kan Ya. lagunya lebih sedih gitu lah, terus juga bahas tentang cinta-cintaan gitulah. Nah, terus lagu yang ini tuh Rara pengen kayak, wah ini kayaknya tema dan juga arti lagunya ini kayaknya pas banget nih sama kehidupan Rara, pas banget sama proses perjalanan karir Rara. Iya, Jadi iya. dipilih lagu ini, terus demo, pokoknya udah nyanyi, oke tinggal nunggu persetujuan. Terus tiba-tiba manajemennya Rara bilang kita buat sesuatu yang berbeda. Jadi bukan rockdut. Memang benar-benar dirubah aransemennya full semuanya jadi begitu. Pertama kali Rara denger Rara nangis benar-benar nangis karena nggak nyangka banget itu musik bisa sebagus itu. Terus diajak meeting sama Pak Yo juga. Rara suka nggak lagunya? Iya suka. Terus judulnya juga diganti karena mungkin Sang Penghibur itu agak gimana gitu, agak begitu kan. Jadi ya karena terus digantilah jadi Panggung Gemilang karena mungkin judulnya itu lebih cocok sama arti lagunya. Terus minta izin juga sama Om Nurbayan gitu kan, minta doa juga sama Om Nurbayan karena ini kan ciptaan lagunya Om Nurbayan. Terus Rara minta izin sama Om Nurbayan biar dilancarin semuanya, terus juga minta diberi keberkahan untuk lagunya gitu. Jadi alhamdulillah pas lagu ini rilis, Rara masih nggak nyangka ini beneran lagu aku bukan sih gitu. Rara sendiri bahkan nggak nyangka dengan pas itu lagu dengan konsep yang sangat berbeda ini, Ra ya. Iya bener. Nggak nyangka.
Nah, ini Ra, nyangka nggak kalau lagu ini tuh sekarang OTW trending lah. Udah mau masuk nomor 8, udah masuk nomor 18 terakhir aku lihat ya. Nyangka nggak? Jujur ya. Sebenarnya lagu ini tuh niatnya itu untuk membangun karakteristik Rara. Jadi yang masalah trending atau masalah apa itu nanti dulu. Yang penting lagu ini bisa membangun karakter Rara di dangdut gitu. Oh, Rara tuh yang misalnya nih, oh Rara tuh yang ke K-popan gitu ya. Nah, gitu. Jadi memang lagu ini diniatin untuk membangun karakter. Iya, benar. Ekspektasinya di situ sih sebenarnya, ekspektasinya di situ, cuma di situ. Terus pas lagu ini rilis, Rara bener-bener nggak nyangka karena di aplikasi Joox, udah rilis di Joox, itu 3 hari komentarnya udah 10.000 lebih. 3 hari ya? 3 hari udah 10.000 lebih. Terus rilis musik videonya di YouTube channel 3D Entertainment. Alhamdulillah masuk trending. Jadi benar-benar ekspektasinya tuh memang di luar dugaan banget. Tapi Rara mengucapin makasih banget buat kakak-kakak Ralova, buat semuanya yang udah mendukung Rara, yang udah bener-bener setia banget nonton dan juga ngedengerin lagu terbarunya Rara. Yes. Menurut Rara ya, ini menurut Rara, bedanya single terbaru Rara ini dengan konsep yang bisa dibilang fresh ini ya, sama lagu-lagu dangdut yang lain-lainnya, menurut Rara apa nih bedanya, apa nih yang menjadi masterpiece dari single Rara ini? Mungkin bedanya itu dari musik, dari aransemen musiknya. Rara juga pengen sih dangdut itu bisa dimasukin ke genre manapun, termasuk K-pop. Alhamdulillahnya manajemen Rara membantu merealisasikan itu, membawa sesuatu yang berbeda, membangun karakteristik Rara. Di lagu itu ya yang berbeda itu di aransemen lagunya. Sama video klip mungkin Raya. Kalau aku senang sama video klipnya. Video klipnya benar anjir keren banget ini gitu. Beda dari yang lain-lainnya gitu loh. Dengan konsep yang berbeda. Kayak nonton Jennie Blackpink. Sayangnya muka saya nggak mirip Jennie Blackpink. Bisa lah, mirip-mirip dikit. Ra, ini ada Ra, mau nanya nih Ra. Ada dapat kabar, bener nggak sih di lirik lagu Panggung Gemilang ini ada yang dipotong? Di lirik Panggung Gemilang ada yang dipotong? Liriknya ada yang dipotong, bener nggak sih? Bener apa enggak gitu? Bener nggak ada lirik yang dipotong gitu di lagu baru Rara ini? Oh iya benar, ada lirik yang dipotong. Jadi kalau yang versi rockdutnya itu sebenarnya bukan dipotong sih, dikurangin ya. Kalau kalau yang pas genre rockdutnya kemarin yang belum dirubah itu 2 kali pengulangan. Iya. Terus digantilah jadi genrenya K-dut ini di bagian yang lihat bintang malam gemerlap di langit terang, seolah-olah ikut menari dan bergoyang, iringi malam. Nah itu dipindahin ke belakang. Jadi cuma di belakang aja. Bukan dipotong tapi dipindahin partnya. Bukan dipotong sih, tapi sama. Oh ya ngerti. Jadi intinya alasannya kali ya? 1/3/4 kali pengulangan. Diulang tuh karena apakah emang sulit apa gimana? Enggak juga sih, karena musiknya juga lebih banyak ke interlude kali ya, lebih banyak ke interlude juga. Iya. Nah, alasan dipotongnya kenapa, Ra? Kan sayang banget tuh lagunya. Biar lebih beda aja sih. Jadi kalau yang di belakang tuh kayak ngasih, wah ada lirik baru lagi nih gitu. Nah, ini Rara udah mulai nih Raya. Udah mulai banyak tuh menyuguhkan sesuatu yang baru tapi tetap dengan dangdut nih, dengan musik dangdut. Nah, ada nggak sih keinginan Rara buat mencoba keluar dari genre dangdut? Entah itu di pop, di jazz, di rock sekalipun atau di lagu-lagu bernuansa Korea gitu. Pengen nggak sih Rara? Jujur nih, pengen ya? Jujur.
jujur. Kalau untuk genre lain Rara pengen, tapi tetap membawa dangdut. Tetap pengen bawa dangdut. Tetap membawa dangdut. Jadi Rara pengennya tuh Rara tetap di dangdut tapi bisa 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 apa ya? Kayak Rara tuh pengennya tetap di dangdut tapi bisa buat dangdut tuh bisa bisa nyatu ke Mana-mana. genre-genre lain. Iya, iya. Ya gitu. Berarti Rara pribadi komitmen pengen tetap di dangdut ya. Di dangdut mencoba genre lain pun Rara tuh pengennya tuh kalau disuruh nyanyi pop ya hayu, disuruh nyanyi genre lain hayu, disuruh nyanyi dangdut hayu gitu. Tapi memang tetap Bisa mengutamakan aja, dangdut mana karena aja. iya karena dangdut yang sudah membesarkan nama Rara sampai sekarang. Jadi Rara nggak akan melupakan itu. Aduh, sedih. Sedih. Ra, kapan nih Ra, ada duet-duet lagi gitu Ra, bareng Irwan, bareng apa? Irwan, bareng Irwan kapan nih ada duet-duet lagi? Tahu bareng Gunawan gitu. Kapan ada duet-duetan nih? Apa ini? Apa? Oh nggak ada. Aduh Kapan ada Ra? nyamuk. Ada nyamuk. Ini aja nih, kapan nih ada duet-duet lagi nih? Entah itu bareng siapa sama siapa aja, sama Irwan kah, sama teman-teman apa Lida atau DA yang lain tuh kapan nih ada kira-kira? Bunyi nyamuk doang. Nggak ada. Kalau Rara sih, kalau duet-duet doain ya semoga segera bisa ada lagu duet sama teman-teman yang lain, teman-teman DA maupun teman-teman Lida. Pengen sih punya single duet gitu, tapi Rara pengen fokus ke single ini dulu. Kalau single ini udah selesai, bukan selesai sih maksudnya udah apa ya ngomongnya ya pokoknya kalau single ini udah dikenal baru Rara buat karya lagi mungkin sama duet atau mungkin solo Rara juga nggak tahu. Berarti belum dalam waktu dekat ini belum ada, maksudnya itu belum ada rencana buat bikin single entah itu solo lagi Kalau deket atau duet belum. belum ada. Nah, Ra ini mungkin buat single nih, waktu Rara pertama kali melihat hasil akhir dari single ini sampai hari ini, detik hari ini, reaksi Rara gimana sih waktu itu? Maksudnya kan bener-bener nggak nyangka hasilnya bakal banyak yang suka nih, entah itu dari lagu, musik, video klip, kayak gimana nih Ra? Apa perasaannya ya pasti senang banget lah, bersyukur banget bisa membuat karya baru lagi yang ekspektasinya tidak terpikir setinggi itu tapi tercapai lebih gitu. Itu salah satu apa ya, salah satu kebanggaan luar biasa menurut Rara. Apalagi di tengah pandemi ini yang kita memang benar-benar pekerjaan terbatas, terus juga kita juga tidak bisa melakukan sesuatu seenak-enaknya. Tapi alhamdulillah Rara bisa mengeluarkan karya baru lagi ditemenin sama kakak-kakak manajemen yang baik banget sama Rara, yang memang benar-benar ngedorong Rara untuk bisa membangun karakteristik sendiri. Seneng banget sih sebenarnya, bersyukur banget karena Allah telah memberikan Rara kesempatan dan juga waktu yang memang benar-benar buat Rara tuh ada karya gitu. Dan itu adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa di kehidupan Rara. Karya yang memang akan selamanya ada dalam artian Rara tuh lagunya yang ini ya gitu. Jadi orang tuh bisa mengingat kita tuh karena karya kita. Jadi pengennya Rara pengen buat iya, apalagi kan gimana? Dili. Oh, oke ya. Iya. Iya, apalagi single ini menurut Rara single yang berbeda. Ya mungkin insya Allah kalau Allah mengizinkan ya orang-orang bisa mengenal Rara dengan karya Rara ini. Iya, simple ya, keinginan Rara pun simple. Pengen tetap terus berkarya ke depannya gitu ya. Nah tuh untuk teman-teman Ralova nih yang pengen terus ngelihat Rara idolanya eksis terus, kalian tetap pantengin, beri dukungan, jangan minta foto doang. Canda. Enggak. Ra, nah kemarin kan sempat kapan lagi dangdut posting nih poster kalau kita bakal ada live interview nih bareng Rara nih, dan di sana tuh juga ternyata teman-teman Ralova udah banyak nih ngasih beberapa pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan apa? Nah, pertanyaan ini sebenarnya
gimana ya? Kita mah cuma nyampein aja. Teman-teman Ralofa ini lah. Pertanyaan pertama nih Deg-degan masih seputar biasanya. single. Masih seputar single, tenang, tenang, tenang. Oke, siap. Karena saya sebagai host sudah memilih yang terbaik dari yang terbaik. Pertanyaannya, kita langsung masuk pertanyaan pertama. Rara, gimana prosesnya menjadi seorang bintang dangdut muda? Terus sampai sekarang eksis terus di dunia entertain. Kunci suksesnya Rara, rahasia Rara apa? Perasaannya sudah 3 tahun Rara berkecimpung di dunia musik dangdut. Sudah 3 tahun Hmm. Rara berproses. Dan proses itu alhamdulillah membuahkan hasil. Perasaannya pasti bersyukur banget. Karena kesempatan itu sudah dikasih sama Allah buat Rara. Orang-orang pasti banyak banget yang pengen posisinya pengen kayak Rara, banyak banget pasti. Tentunya Terus banyak banget ya. banyak banget, dan itu yang buat Rara untuk selalu bertanggung jawab dan konsisten apa yang sudah Rara miliki, apa yang sudah Rara pelajari. Rara tetap harus berusaha menampilkan yang terbaik. Rara terus berusaha untuk bisa mempertahankan apa yang sudah Rara miliki gitu. Terus Gitu juga doang udah ya. Simple lah ya. jadi Rara nggak mau nantinya orang-orang bilang juara kok suaranya begini. Nggak mau banget dibilang begitu, nggak mau kayak juara kok kualitasnya sekarang Siapa makin yang bilang? menurun gitu. Jadi itu tuh salah satu alasan Rara untuk bisa selalu belajar apa yang Rara nggak tahu, selalu belajar apa yang Rara tahu. Mungkin itu adalah salah satu proses yang buat Rara bisa bertahan sampai saat ini. Dan yang penting adalah doa orang tua. Oke. Ketika orang tua menyetujui, ketika orang tua meridoi, pasti jalan tuh terbuka lebar untuk kita selalu berkarya, untuk bisa mencapai cita-cita dan apa yang kita inginkan. Nah, dengar tuh, orang tua, doa orang tua, restu orang tua. Nah, ini Ra, pertanyaan kedua, Ra. Rara nih, waktu nyanyi dengan nada tinggi. Nah, gimana caranya Rara bisa latihannya tuh gimana nih Rara? Apa supaya suaranya bisa nyanyinya kayak gitu tuh? Latihannya kayak gimana proses latihannya? Entah ada pakai minuman jamu-jamu yang bikin tenggorokannya jadi plong atau lari itu gimana gitu. Kalau Rara minum air hangat ya sebelum nampil. Terus kalau latihan tuh Rara sering latihan begini, humming kayak. Oh iya. Kakak ikut juga, Kak Irfan ikut juga. Ikut ini. Gitu. Sudah kuduga. Terus gini. Gitu. Oh gitu, ya. Masa Gitu, coba. Ah, ya ngerti. Oke lah. Nah, berarti latihannya dengan latihan basic aja berarti Ra ya. Pastinya enggak yang terlalu gimana gitu loh. Terus Rara tuh makin banyak ngomong, suaranya makin keluar. Ngoceh terus berarti. Iya. Ngoceh, teriak, itu langsung keluar suaranya. Berarti nggak ada cara-cara khusus lainnya berarti Ra ya. Caranya simpel dengan kehidupan sehari-hari aja gitu dibawain gitu kan. Nah, ini Ra, sekarang kita mulai masuk ke beberapa pertanyaan yang rada-rada gimana gitu ya. Cuman kita mah nyampein aja ini mah. Ini juga di komentar sini juga banyak nih Ra dari tadi Ra yang nanyain Ra. Rara sebenarnya ada hubungan apa sih sama Gunawan? Ini banyak yang nanya nih loh. Kita mah nyampein aja kan. Ya Allah. Harus dijawab. Ya terserah hak Rara. Kita kan cuma menyampaikan. Gimana ya? Maksudnya kan makin banyak yang ngomongin kayak gitu tuh kenapa? Maksudnya ada apa sih sebenarnya? Kalau hubungan spesial belum ada sih. Cuman teman baik aja. Teman baik aja. Teman baik. Ingat, teman baik. Teman baik. Jangan berharap yang aneh-aneh kalian ya. Nah, cuma teman baik. Nah, selain Gunawan nih, Ra, ada lagi nih yang nanyain kayak gini, Ra. Di kolom komentar itu ya. Nanti Rara bisa cek deh. Bisa cek. Rara tuh... nah, ya Allah. Kalau sama ini Ra, kan banyak. Maksudnya itu udah mulai... Ada yang namanya fans clubnya Adira. Kalau nggak salah itu apa itu?
Adira Lovers, Adira Journey itu Rara. Apa itu? Maksudnya itu kan dan fotonya foto Rara sama seseorang itu lah. Mungkin bisa Rara ceritain maksudnya kedekatannya seperti apa. Bisa dijelasin di sini nih sama teman-teman nih biar pada paham nih Rara. Nah, nih banyak nih Adi malah ngetek nih. Gimana nih Rara? Ap- apa proses apa nih? Nah, gini, kita langsung aja lah ya, to the point lah, Rara ya. Maksudnya kan Rara banyak dijodoh-jodohin nih sama Adi Sky, ini loh. Tanggapan Rara sendiri seperti apa? Soalnya kan sama sekali belum ada nih, maksudnya omongan dari Rara dari sendiri dan teman-teman Ralova, fans-fans kalian nih pada nanyain, gimana sih? Adira Aku hadir tuh katanya. aku tuh sebenarnya seneng karena punya teman baru lagi dengan netizen yang ngejodoh-jodohin aku sama sama Bang Adi gitu. Jadi ya aku sih ngucapin makasih buat netizen. Aku nggak henti-hentinya ngucapin makasih buat netizen karena ngenalin aku sama Bang Adi dan itu bisa jadi temen aku di ranah baru lagi. Karena kan Bang Adi kan di ranah sinetron tuh, ranah-ranah Iya, benar-benar iya, iya. sinetron gitu kan. Nah itu tuh yang bisa buat Rara belajar lagi, belajar hal baru lagi kayak cara acting yang bagus gimana, terus mungkin apa ya, cara gimana memasang ekspresi muka yang bener gitu. Gitu. Tuh mukanya kok gitu biasa aja. Berarti ini nggak, tadi Rara bilang terima kasih sama teman-teman apa namanya netizen yang menjodoh-jodohkan kalian nih. Berarti sebelumnya Rara sendiri belum kenal dong atau gimana? Atau cuma sebatas Belum tahu kenal doang? sama sekali, belum kenal. Rara juga pas sering banget ditek-tekin tuh, ya Rara berusaha untuk cuek aja karena ya udahlah kan orang ngejodoh-jodohin kan ya. Rara memang gitu kalau di medsos mah memang nggak terlalu yang ngikut-ngikutin terus komen-komen apa enggak. Jadi kayak memang benar-benar ya kalau kalau tahu ya udah cukup diem aja gitu. Sampai Sampai sekarang, sampai akhirnya sekarang, Kak? apa? Sampai sekarang, sampai sekarang. Apa Maksudnya sampai cuma belum sekarang? pernah ketemu, maksudnya baru Oh, cuma sekedar tahu udah kalau doang. ketemu udah. Oh, udah. Udah, Gimana udah tuh? ketemu. Gimana tuh? Pertama pertama kali ketemu itu di salah satu stasiun televisi. Jadi Abang Adi tuh jadi kayak apa sih namanya mystery guest gitu. Hmm. Ya, Terus Rara nggak gimana tuh? tahu kalau ada Bang Adi di situ. Nah, Rara gimana nih perasaannya pertama kali ketemu nih? Bang Adi Sky gimana nih perasaannya? Maksudnya itu biasa aja kah? Atau cuman ya teman gitu apa gimana nih, Ra? Biar semuanya Itu nggak penasaran lagi. kalau perasaan gimana pertama kali ketemu sama orang yang belum dikenal gimana ya? Ya adalah rasa sungkan, mungkin rasa nggak enak, rasa segan gitu untuk ngobrol gitu. Karena tipenya memang begitu kalau kalau baru kenal sama orang tuh nggak mau banyak ngomong, nggak mau Iya, banyak iya, iya, iya. ngomong. Tapi makin kesini, emang Bang Adi itu memang sosok orang yang baik, baik banget malah kayak, ya baik banget lah. Ya, ya intinya maksudnya itu entah Rara dan Gunawan, Rara dan Adis itu sebatas teman, Ra, ya. Sebatas teman nih gitu kan untuk menambah wawasan, relasi keluar. Apa gimana nih? Apa ada yang lain? Apa yang lain? Nggak ada Oh, nggak ada. yang lain, apa yang lain? Ya udahlah, itu kan pertanyaannya teman-teman Rolova yang penasaran. Kita mah nyampein aja. Ini Ra, Nggak ada. kita coba next ke apa namanya ke pertanyaan lain nih. Kabarnya Rara udah beli rumah. Iya belum? Iya nggak? Tapi belum dipublis nih. Benar. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah udah beli rumah. Gimana Ra? Bisa diceritain nggak? Ra? Misalnya belinya di mana? Kenapa? Sebenarnya sih, Kenapa? Gimana? oh, jadi Rara cerita nih pas beli rumah gitu. Enggak, maksudnya gimana ya? Ya bebas sih, maksudnya ya terserah Rara aja Mbak mau cerita, monggo. Karena ini kan pertanyaan dari teman-teman Ralova. Saya mah menyampaikan saja. Gimana ya? Proses pembelian rumah itu sebenarnya udah, Maksudnya memang cita-cita Rara itu kan, banyak pengen punya iya rumah cita-cita sendiri. Rara banget, apalagi ibu kan, ibu pengen
Nak, kalau bisa, kalau ada rezeki banyak, kalau apa sih namanya uang udah kekumpul, jangan lupa di sini beli rumah. Katanya ini adalah salah satu investasi kita biar nanti investasi tetap gitu. Jadi kalau misalnya kita ada keperluan apa-apa enak, terus juga kalau tinggal di rumah sendiri kan juga pasti enak banget gitu. Nah terus kalau rumah tuh kalau nggak dikejar nanti uangnya bakal dihambur-hambur, bukan dihambur-hambur, kayak nggak tahu hilang-hilang aja gitu duitnya. Jadi memang dikejar banget untuk beli rumah. Tapi sebenarnya proses pembelian rumah tuh udah lama sih, tapi Rara memang masih tetap keep karena takut nggak jadi kan, karena kan rumah tuh jodoh-jodohan ya, jadi makanya dikip dulu, nggak mau orang lain tahu. Nah terus hari ini alhamdulillah barang-barang yang ada di sini udah dipindahin semua ke sana, tapi Rara masih tetap tinggal di sini karena mungkin rumahnya juga agak jauh ya dari studio. Sementara Rara pagi-pagi harus ke asrama buat syuting. Jadi seminggu ini Rara masih tetap berada di sini, tapi barang-barang udah di sana. Jadi mungkin ada beberapa barang aja, kebutuhan Rara yang dibawa di sini, masih di sini gitu. Oh, berarti intinya apa maksudnya sekarang ini beberapa cita-cita dan keinginan Rara udah mulai terwujud lah, entah itu karir, kehidupan pribadi. Untuk maksudnya Rara lagi kuliah kan, maksudnya lagi menempuh pendidikan ya. Itu gimana prosesnya sekarang? Lancarkah selama COVID ini, kayak gimana kuliahnya? Ya, selama COVID gimana ya? Ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Tapi sih kemarin Rara minta izin untuk cuti sih, minta izin untuk cuti karena kan di sini juga Rara kan lagi syuting dari pagi sampai malam, kan harus persiapannya banyak banget. Jadi cuti, terus alhamdulillah kampus mensupport sih, alhamdulillah. Aman aja berarti untuk masalah pendidikan Rara ya. Aman kawan. Nah ini Ra, mungkin terakhir nih Ra, maksudnya Rara sendiri sekarang ini, detik ini, apa sih yang sedang Rara inginkan, entah itu dari apa namanya untuk Rara pribadi, untuk keluarga, entah itu jodoh, entah itu gimana karir apa gimana nih Ra? Apa yang Rara ingin nih? Semua orang pasti pengen yang baik-baik ya untuk hidupnya, ya kan? Itu doang. Tapi kalau Rara sih, Rara berharap semoga Rara tetap selalu sehat, tetap selalu bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua Rara. Terus juga Rara berharap semoga Rara selalu bahagia dengan apa yang sudah menjadi keputusan Rara sendiri. Terus Amin. Rara tetap selalu tenang dengan apa yang sudah menjadi keputusan Rara sendiri. Dan Rara sih cuma pengen bahagia, itu aja. Cuma pengen bahagia dengan diri Rara sendiri dan keluarga ya. Oke, sangat cita-cita yang sangat mulia anak muda. Nah, jadi ini Ra, nggak kerasa nih, kita udah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Mungkin untuk Rara mungkin ada pesan nggak nih untuk teman-teman Ralova, entah Adira, entah Gunara, apa itu, ada punya pesan nggak buat teman-teman atau masyarakat atau fans sendiri, punya pesan nggak? Terakhir dari Rara. Oke. Buat kakak-kakak Ralova, buat kakak-kakak KL Lovers, buat kakak-kakak Gunara, buat kakak-kakak Adira, buat semuanya lah pokoknya. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini kita memang benar-benar harus jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting banget. Kesehatan itu nomor 1. Ketika kita sehat, semua apa yang akan kita lakukan pasti bisa maksimal. Terus tetap selalu support aku, tetap selalu sayang sama aku, tetap selalu bisa menjadi penyemangat aku, tetap selalu bisa menjadi suatu alasan untuk aku selalu berkarya. Tetap apa ya, pokoknya aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Yang penting jaga kesehatan dan jangan lupa di-up terus musik video klip Panggung Gemilang. Nah, bisa dilihat di mana nih video klip Panggung Gemilang Rara nih? Kalau mau lihat musik videonya, kalian bisa langsung cek di YouTube 3D Entertainment. Nah, dicatat ya, dicatat. 3D Entertainment. Kalau mau denger musiknya, kalian bisa denger di Joox. Di channel YouTube-nya 3D Entertain dan di Joox. Ketik aja tuh judulnya apa sih keluar. Nah, iya betul sekali. Oke Rara, kayaknya
ini kita udah cukup banyak nih kita ngobrol-ngobrol. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Mungkin bisa langsung Amin. ya, nggak live-live lagi ini ya. Biar Ih, tetap muka enak. boleh. Oke, nah, Kak Irfan juga thank sehat-sehat you ya. Rara. Siap, terima kasih Rara. Aduh, didoain Rara ini gimana rasanya ini kan. Tuh, iri kan. Oke, thank you Rara. Terima kasih banyak Terima kasih Rara atas Kakak, terima waktunya. kasih. Nah, Ya Allah. maaf ya mengganggu. Semoga Rara sekeluarga sehat-sehat terus. Amin ya Allah. Keluarganya, karirnya lancar, pendidikannya lancar ya. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen denger lagu terbaru Rara, bisa dicek di channel YouTube 3D Entertain dan di Joox ya. Oke Rara, mungkin cukup sampai di sana. Dadah, Lebih dan terima kurang. kasih Kakak. Dadah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Rara. Bye. Oke, sekarang kita kayaknya udahan kita ngobrol sama Raranya. Nah, ini buat teman-teman yang udah dari tadi mantengin di sini, saya sebagai host Irfan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena udah mau uh, gabung bareng kapan lagi dangdut dan Rara, ngobrol-ngobrol seru, santai, tapi tetap berisi. Nah, ini buat kalian yang ketinggalan video live-nya